Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inka Kumala Dewi dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara pembuatan peta kawasan hutan. Langsung saja kita ke cara pembuatan. Oke, teman-teman, di sini saya mau bikin tutorial membuat peta kawasan hutan. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuka terlebih dahulu aplikasi AruMap-nya. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini jika teman-teman mau membuat peta wilayah atau apapun sebagainya, teman-teman harus menyediakan terlebih dahulu data-data yang akan digunakan. Nah, di sini saya sudah menjadikan satu folder data yang akan saya gunakan. Di sini saya menggunakan peta administrasi dan peta hutan tentunya, karena di sini saya akan membuat peta kawasan hutan. Di sini saya masukkan terlebih dahulu peta administrasinya, administrasi Lampung di sini. Kita tunggu. Nah, jika sudah keluar seperti ini, maka kita langsung ke menu view. Menu view, langsung kita ke pilihan data frame properties. Setelah itu pilih yang WGS 1984 lalu oke. Setelah itu kita ke table of contents, di mana di sini ada ADM Kabupaten Lampung. Di sini kita klik kanan. Nah, setelah kita klik kanan, kita ke properties. Nah, kita menunggu terlebih dahulu karena masih loading. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih pilihan yang simbologi. Simbologi, kita ke menu kategoris. Nah, di sini kan value fieldnya masih objektif. Kita ganti ke kabupaten. Nah, setelah itu kita oke. Kita ulangin langkah lagi, kita klik kanan lalu kita pilih properties. Setelah itu kita pilih yang labels. Kita tunggu sampai keluar pilihannya. Masih loading. Nah, di sini ini udah benar text string label filenya kabupaten. Lalu kita checklist atau memberi tanda centang pada tulisan label feature in this layer. Setelah itu kita oke. Nah, setelah itu maka jadi seperti ini. Sebenarnya ini warnanya bisa kita ubah ya, nggak cuma warna biru aja, kita bisa membuat berbagai warna. Kita berhubung di sini saya suka warna kuning, maka di sini saya akan memilih petanya kuning. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, yang kedua, setelah kita memasukkan data administrasinya, kita masukkan data hutan. Karena kita akan membuat peta kawasan hutan. Nah, di sini sudah masuk data-data peta hutan. Selanjutnya kita ke menu file. Kita ke menu view maksudnya. Setelah itu data frame properties, kita pilih yang WGS 1984 lalu oke. Setelah itu kita ke table of content. Hutannya ini kita ke properties. Kita tunggu terlebih dahulu menunya sampai keluar. Nah, setelah itu ini kan labels. Labels sebenarnya caranya sama seperti yang kita membuat ADM kabupaten, tapi di sini kita pakai yang hutan. Kita checklist label fields in the layers. Terus di sini kawasan kita ganti ke fungsi. Setelah itu oke. Kembali klik kanan properties. Kita tunggu karena loading masih lama. Nah, setelah itu kita masuk ke menu simbologi. Nah, simbologi kita ke kategoris. Nah, jadi ini value fieldnya kan masih ID underscores. Kita ganti ke fungsi. Setelah itu kita pilih yang add all values. Nah, di sini warnanya
kayaknya nggak terlalu tabrakan sama warna dasar yang ADM Kabupaten, jadinya saya sudah memilih warna ini. Kalau teman-teman mau pilih yang lainnya juga bisa, di sini pilihan warnanya banyak banget ya. Terus kita langsung oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kan udah jadi kayak gini. Kalau udah jadi kayak gini, langsung kita layout. Cara layoutnya kita ke view, terus ke layout view. Nah, jadi seperti ini, kita ke file, lalu pack and print setup. Terus size-nya, ladder-nya kita pakai 4, lalu kita ganti ke landscape. Setelah itu, ini kita ganti ke centimeter, ini kita ganti ke centimeter. Terus ini standar size-nya kita ganti ke yang A3. Lalu oke. Nah, maka akan jadi seperti ini. Sebenarnya kalau kita layout, ini bisa kita ubah posisinya sedemikian rupa sesuka hati kita. Maksudnya bukan sesuka hati kita yang aneh-aneh, tapi di sini kita layoutnya yang menurut kita bagus gitu. Jadi ini kan masih kecil, kita bisa perbesar di bagian petanya. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa nih dipindahin ke sini karena saya akan membuat lebih besar lagi. Nah, di sini kita perbesar lagi. Itu kita besar hingga seperti ini. Jika sudah seperti ini, sebenarnya tulisan yang kecil-kecil ini kita bisa ubah ya. Kita bisa ubah tulisannya kayak Lampung Utaranya, Lampung Tengah, ini kita bisa ubah kayak bisa jadi lebih besar gitu. Terus setelah itu kita pada layout, kita tambahin judul tentunya. Nah, kalau mau nambahin judul segala macam, kita bisa ke insert. Kita pilih yang text. Kita di sini insert, kita pilih yang title karena kita akan menambahkan judul. Misalnya di sini peta kawasan hutan. Lalu kita oke. Nah, peta kawasan ini kita pindah ke sini. Begitu pula seterusnya kalau teman-teman mau nambahin arah mata angin atau north, bisa. Di sini banyak banget pilihannya. Tinggal teman-teman pilih yang mana, northnya atau arah mata anginnya. Di sini saya mau memakai yang ini. Oke. Nah, di sini langsung aja kita pindahin, bisa di sini. Ini bisa kita ubah lagi. Peta kawasan hutan. Oke. Nah, bisa kita bold juga tulisannya biar tambah kelihatan gitu. Size-nya juga bisa kita perbesar seperti itu. Setelah itu kita masukkan skalanya. Skala teks ada di sini, teman-teman terserah mau pakai yang mana. Saya di sini pakai 1:11 km. Setelah itu di sini bisa juga ya diperbesar. Nah, seperti ini misalnya. Begini. Setelah itu kita ke insert, masukin skala barnya. Jadi kalau yang di bagian layout ini, di bagian insertnya, ini tergantung teman-teman mau nambahin atributnya apa aja gitu. Nah, terus kalau teman-teman mau nambahin legenda, bisa di sini legenda. Nah, di sini teman-teman bisa buat 1, 2, mungkin 3 atau berapa jenis. Di sini saya akan buat 1 aja mungkin ya. Next.
Kita tunggu karena memang agak loading. Nah, next, kembali, next, sampai di sini ada tulisannya finish. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini ada legenda hutannya. Bisa juga di insert, setelah itu di picture gitu. Nah, di sini saya mau menambahkan frame. Kita pilih yang kita pilih yang grids, lalu kita klik yang new grid, kita pilih yang insert grid yang di tengah. Nah, maka jadinya seperti ini. Sebenarnya di sini bebas teman-teman mau pilih yang mana, tapi di sini saya biasanya menggunakan yang insert grid. Lalu next, dan finish. Lalu oke. Nah, di sini sudah nampak ada gridnya, ada kotak-kotaknya di sini. Jadi teman-teman bebas mau pilih yang mana di gridnya gitu. Sebenarnya ini biar terlihat rapi, biar nggak acak-acakan gitu, teman-teman bisa membatasinya pakai kotak gitu ya teman-teman. Jadinya sebentar, di sini bisa kita pindah ke sini terlebih dahulu biar nggak terlalu mepet. Nah, teman-teman juga bisa membatasinya pakai di sini pilihannya namanya adalah rectangle. Jadi gini, kita buat kotak terlebih dahulu, kotak besar, dimana kotak ini yang membatasi semuanya. Bisa kita samakan sama garis yang sebelumnya gitu. Nah, di sini kan warnanya masih kuning ya teman-teman. Di sini kita ke properties, terus di sini ada fill color. Nah, fill colornya ini kita pilih no color. Outline colornya biar warnanya kayak lebih hidup gitu, kita pilih yang black aja. Lalu oke. Nah, jadi di sini kayak gini kotak batasnya, kotak pembatasnya gitu. Nah, sini. Terus kalau teman-teman mau nambahin nama teman-teman juga bisa. Di sini kita mau add logo misalnya, lalu open. Nah, di sini logonya sudah terlihat seperti ini. Nah, jadi kalau kita layout ini menempatkannya itu harus sesuai gitu. Jadinya kayak misalnya teman-teman pengennya logonya di sini atau logonya di sini gitu. Boleh asalkan kita melayoutnya itu secara rapi gitu. Jadinya bisa juga nih peta kawasan hutan ini kan judul, kita kasih garis tepi juga biar kayak terlihat rapi gitu. Nah, sama ini kan warnanya masih kayak gitu. Kita ke properties, lalu fill colornya kita ubah jadi no color gitu teman-teman. Terus di sini, lalu kita oke. Lalu, nah jadi seperti ini. Sebenarnya outline ini ke garis ini tipis atau tebalnya itu tergantung ukuran, tergantung tulisan. Ada yang ukurannya 1, ukurannya 2 gitu. Jadinya teman-teman mau pilih yang berapa boleh. Terus kalau teman-teman mau nambahin nama teman-teman di sini, misalnya kita ke teks. Nah, teks ini kita ubah terlebih dahulu, misalkan dibuat oleh. Di sini saya pakai nama saya, Inka Kumala Dewi, dan saya dari Kehutanan kelas A. Lalu kita klik OK. Nah, kita pindahin ke sini. Terus ini kayak font size-nya bisa diperbesar. Terus bisa juga di rata kanan, rata kiri.
jenis hurufnya juga teman-teman bisa milih yang mana yang kira-kira sesuai dan teman-teman suka gitu. Lalu bisa juga di bold tulisannya biar terlihat lebih nyala gitu. Sebenarnya di sini teman-teman juga bisa nambahin peta ini juga gitu. Caranya kalau misalkan mau nambahin di sini, di insert terus di data frame ini gitu. Lalu kita di sini kan misalnya, lalu kita bisa menambahkan peta baru. Caranya sama kayak awal tadi, jadi teman-teman tinggal nambahin aja di sini. Nambahin peta, nambahin data administrasinya sama nambahin data hutan gitu, teman-teman. Nah, setelah kita layout, maka jadinya kurang lebih seperti ini. Di sini ada judul, ada arah mata angin, ada skala teksnya, ada skala barnya, terus koordinat sistemnya kita pakai apa, datum dan segala macamnya. Terus di sini juga ada legenda. Nah, ini peta kecil, ini kutipan dari yang ini. Terus di sini teman-teman juga bisa nambahin kayak pembuatnya tuh siapa gitu. Di sini berhubung saya yang buat, maka di sini namanya nama saya, namanya Inka Kumala Dewi. Terus terserah mau ditulis apa aja gitu. Jadi di sini udah jadi, ini peta kawasan hutan di Provinsi Lampung. Demikianlah sedikit video tutorial tentang pembuatan peta kawasan hutan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.